Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiarkan Nurwaskita Zudi dengan NIM G002543 dari kelompok A10. Hari ini akan mempresentasikan laporan dari praktikum anatomi blok 1.2 yang berisi 3 laporan, yaitu laporan pertama yang berisi vertebrae, laporan kedua tentang plexus brachialis, laporan ketiga tentang regio femoralis. Langsung saja ke laporan pertamanya, yaitu laporan vertebrae. Ya, jadi vertebrae itu merupakan tulang di bagian posterior tubuh kita yang memiliki bentuk os irregular ya, atau tulang tidak beraturan karena bentuknya yang kompleks. Nah, eh, tulang vertebra ini berisi 33 tulang. Yang pertama ada di atas ini, yang 7 dari 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae lumbales, 5 vertebrae sacralis yang akan melebur menjadi satu, yaitu sacrum. Kemudian vertebrae coccygeus yang akan melebur menjadi coccygeus. Nah, struktur dari kolomna vertebralis ini bersifat fleksibel karena bersegmen-segmen dan tersusun dari beberapa vertebrae. Nah, di antara vertebrae ini terdapat bantalan fibrocartilago yang disebut discus intervertebralis. Nah, kemudian kalau dari bentuk, pertama ini secara umum cirinya. Jadi strukturnya itu memiliki corpus vertebrae di sini. Corpus vertebrae di bagian anterior dan arcus vertebrae di bagian posterior. Di antara kedua struktur ini tuh terdapat foramen foramen vertebrale. Ya, foramen ini nanti akan dilalui oleh medulla spinalis, juga meninges spinalis. Kemudian kalau ke arah superior, foramen vertebrale ini berlanjut melewati foramen magnum ya, ke atas, ke arah eh, yang di os cranium. Kemudian akan membentuk cavum cranii. Kemudian corpus vertebrae ini untuk menopang berat dan tadi semakin besar ke arah inferiornya. Kemudian arcus vertebrae ini memiliki 7 prosesus ya. Yang pertama ada satu prosesus spinosus sini, kemudian ada 2 prosesus transversus ini. Kemudian ada 4 prosesus articularis. Nah, yang ini tuh terdiri dari 2 prosesus articularis superior dan 2 prosesus articularis inferior. Yuk. Kemudian untuk persendiannya, jadi yang pertama ini ada articulatia uncovertebralis atau articulatio lusca. Ini yang terbentuk dari prosesus uncinati vertebrae cervicalis 3 atau vertebrae cervicalis 4 sampai 6 atau vertebrae cervicalis 6. Nah, ada ruang kosong di antara di antaranya ya. Jadi ini tuh bisa memicu saat saat terjadi sakit atau apa, atau terbentur atau apa, itu bisa terbentuk osteovet di sini. Kemudian kedua ada articulatio zygapophysalis. Itu terbentuk dari prosesus articularis yang superior dan prosesus articularis yang inferior. Nah, ini yang inferiornya, ini yang superiornya. Kemudian ini juga punya kapsul articularis yang bisa menentukan sifat dari gerakannya. Lanjut ada articulatio atlanto-occipitalis di sini. Yaitu adalah articulatio yang terbentuk dari facies articularis superior dari os atlas dengan condylus dari occipitalis di sini. Ini adalah condylus dari occipitalis, yang di bawah ini ada facies articularis superior dari os atlas. Kemudian ada articulatio atlanto-axiale. Nah, articulatio ini terbentuk dari os atlas dan os aksis. Nah, ini yang akan memberikan gerakan iya di sini di Atlanto occipitalis, dan ini yang tidak, itu di Atlanto axiale. Seperti ini.
Udah lanjut ke ligamentum. Di sini ada yang pertama ada ligamentum longitudinale anterius. Di nih. Nah, ini. Kemudian ini ada yang posterior dari ligamentum longitudinale posterius. Kemudian ada ligamentum supraspinale. Nah, ini ligamentum supraspinale. Harus juga ada, ya. Kemudian ada ligamentum interspinosum di sini, ya, karena dia terletak di antara spina-spinanya. Kemudian ada ligamentum intertransversalia di sini tidak dilihatkan, tapi itu ada ligamentum yang berjalan di antara prosesus transversus yang berkaitan. Jadi ini di antara sini. Oke. Kemudian ada ligamentum flavum ini, ligamentum flavum. Kemudian ada ligamentum nuchae. Nah, ini akan berdekatan dengan bagian dari occipital situ dan dari ya. Nah, kemudian akan lanjut ke laporan kedua, yaitu plexus brachialis. Langsung saja, jadi ya, plexus brachialis sendiri itu mulai dari root C5 sampai T1. Nih, jadi ini adalah akar-akarnya. Oh, iya. Sebelumnya, jadi plexus brachialis itu dibagi menjadi beberapa segmen ya. Yang pertama itu ada roots atau akarnya, kemudian ada trunks, kemudian ada division atau divisi-divisinya, kemudian ada chorda atau fasciculus, dan di akhir-akhir ada terminal branches-nya. Nah, yang root ini awalnya itu dari uh, vertebrae cervicalis ya. Sini dia berasal dari anterior rami dari vertebrae cervicalis. Yang ini ada C5, C6, C7, C8, dan T1. Kemudian ada, oh ya, ada juga yang dari thoracalis. Nah, yang T1. Nah, yang C5 dengan C6 ini akan bergabung menjadi satu, kemudian membentuk trunks yang upper trunks. Kalau yang 7, C7 itu dia sendiri, jadi middle trunks. Kemudian yang C8 dan T1 itu menjadi yang lower trunks. Nah, kemudian mereka akan bercabang lagi menjadi anterior dan posterior. Nah, ini seperti ini di divisi yang anterior dan posterior dari sini. Kemudian yang middle juga akan ada yang ke anterior dan posterior. Lower juga akan ada yang anterior dan posterior, tapi bedanya yang di sini itu yang posterior itu yang ada di atas ini. Kemudian mereka akan bergabung menjadi korda-korda atau fasciculus. Nah, perlu diperhatikan ya di sini kalau yang lateral, korda lateral itu, lateral cords itu akan um, uh, adalah gabungan dari divisi yang anterior dari trunks upper dan anterior dari trunks yang middle. Kemudian kalau yang posterior cords itu akan dari tiga, dari posterior semua. Satu, dua, tiga. Nah, kemudian yang medial itu ada dari yang anterior dari yang lower trunks. Nah, kemudian akan memecah lagi, ini yang penting, paling penting di sini, ke terminal branches-nya. Nah, bisa lihat sini ada musculocutaneous nerve, ada axillary nerve, ada radial nerve, median nerve, dan ulnar nerve. Bisa lihat percabangannya. Ini menjadi dua, lateral menjadi dua, posterior menjadi dua, medial juga menjadi dua. Nah, yang lateral ini akan memecah ke musculocutaneous dan juga median. Kemudian yang posterior ini akan memecah ke axillary dan radial. Nah, yang medial itu akan bergabung dengan yang lateral dan menjadi membentuk yang median. Juga akan ada yang ulnar sendiri. Jadi di sini perlu diperhatikan median nerve itu berasal dari yang lateral dan medial. Ini sama. Jadi yang median itu berasal dari lateral dan nih. Ini yang median nerve. Dia berasal dari lateral dan medial. Bergabung di sini. Oke. Untuk selanjutnya akan lanjut ke regio femoralis. Sama ada tulang yang ada di regio femoralis itu ada tulang femur, os femur. Nah, di sini ciri-ciri sendiri memiliki caput femoris di sini, kemudian ada fovea capitis femoris, terus ada column femoris, ada trochanter mayor dan juga trochanter minor, trochanter mayor dan juga trochanter minor. Salah, bukan yang ini ya, trochanter mayor dan trochanter minor.
Kemudian ada fossa intertrochanterica di sini, fossa intertrochanterica. Kemudian ada linea intertrochanterica di depan, ya. Kemudian ada crista intertrochanterica di sini. Nah, ini. Nah, itu ada tuberculum quadratum juga di situ, di crista intertrochanterica. Kemudian ada tuberositas glutea di sini. Kemudian ada linea pectinea, ada linea aspera, ya di sini, linea aspera. Kemudian ada linea supracondylaris yang medialis dan juga lateral. Medialis dan lateral. Kemudian ada condylus medialis dan condylus lateral. Ada juga epicondylus. Ini yang epicondylus yang medialis, yang ini yang epicondylus lateralis. Nah, ini ada fascia patellaris. Fascia patellaris di sini. Karena ini adalah bagian atasnya. Bagian atas, ini adalah bagian bawah. Ini atas, ini bawah. Ini yang anterior. Ini yang posterior. Ini yang depan, ini yang belakang. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Nah, karena bagian bawahnya itu akan berdekatan dengan lutut, di sini ada fascies patellaris. Kemudian ada juga fossa intercondylaris di sini. Nah, ada fascia poplitea di sini, di bagian posterior distal. Oke. Kemudian untuk muskulus-muskulusnya, pertama ada yang di femoralis anterior, di sini ada musculus iliopsoas, yang itu merupakan gabungan dari musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Di sini musculus iliacus dan musculus musculus psoas mayor. Itu akan membentuk musculus iliopsoas. Nah, kemudian kalau ada lagi yaitu musculus quadriceps femoris, terdiri dari namanya quadriceps berarti 4 otot. Nah, yang pertama ada rectus femoris di sini, yang tengah ini. Kemudian ada vastus, ada 3 vastus, vastus lateralis, vastus medialis. Nah, dan di bawah rectus femoris ini ada vastus intermedius. Nah, jadi kalau ini dibuka, ada vastus intermedius. Kemudian ada musculus sartorius, ini di ya, musculus sartorius yang membentang dari sini ke sini ke arah medial, dan musculus tensor fascia lata yang akan ke arah lateral. Nah, kemudian juga ada musculus gracilis sini, kemudian adductor longus dan adductor brevis. Ya, ini yang longus, ini yang brevis. Juga ada adductor magnus di sini. Kemudian ada obturatorius yang externus. Ini yang ini sini. Kelihatan seperti sini. Kemudian ada juga musculus pectineus. Ya. Nah, kemudian di bagian posteriornya ini ada hamstring muscle. Itu terdiri dari 4 juga sebenarnya. Ya. Dan ada musculus biceps femoris yang caput longum. Kemudian ada musculus biceps yang femoris yang caput brevis. Ini yang ini. Kemudian ada yang semi tendinosus, musculus semi tendinosus, dan musculus semi membranosus. Nah, yang terakhir untuk inervasinya itu ada plexus lumbalis yang penting untuk bagian femoralis. Itu terdiri dari ini, nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nih. Nah, itu fungsinya kalau motorik itu untuk ventral pinggul dan paha, flexor pinggul. Yang nervus femoralis fungsi motoriknya untuk otot ventral pinggul dan paha. Atau flexor pinggul dan extensor lutut. Kemudian kalau fungsi sensoriknya untuk sisi ventral, paha, dan sisi ventromedial tungkai. Kemudian kalau yang nervus obturatorius itu buat motorik, musculi adductor. Kalau sensoriknya untuk sisi medial paha. Kemudian ini juga di bagian posteriornya itu ada ini, nervus ischiadicus. Ya, mungkin sekian untuk laporan praktikum saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.